Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A, Algoritma Pemrograman, akan menjelaskan materi tentang file teks. Saya Eka Mirawati, NPM 19050010. Baiklah, materi yang pertama adalah pengertian file teks dan bentuk umumnya. Yang pertama, file. File adalah kumpulan byte-byte yang disimpan dalam media penyimpanan. File merupakan komponen yang bertipe data sama, yang jumlahnya tidak tentu, serta dapat ditambah atau dikurangi jika dibutuhkan. Fungsi file ini adalah agar program, data, atau yang lainnya menjadi tidak hilang ketika komputer dimatikan. Selanjutnya yaitu file text. File text merupakan file yang elemennya berupa baris. File text dibuat dengan menggunakan editor teks seperti Sidekick, Ngedit atau DOS, Notepad, dan editor Turbo Pascal itu sendiri. File teks ini berekstensi dengan PAS atau Kadir 1999. Materi selanjutnya yaitu penjelasan tentang fungsi-fungsi dan prosedur yang ada dalam file teks. Yang pertama yaitu rewrite. Rewrite ini digunakan untuk membuka file yang baru atau belum pernah ada di disk dengan sintak file rewrite, file resize word. Contohnya zip atau data file atau edata atau DAT rewrite dalam kurung data file. Baiklah, sekian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Delvi Martin, NPM saya 190-520. Di sini saya akan mencoba menjelaskan pada poin kedua, yaitu tentang asyncs, atau bisa disebut juga dengan sebuah prosedur prototype. Async digunakan untuk menghubungkan nama eksternal file dalam suatu file yang variabelnya dengan sintak. Async itu biasanya ditulis dalam f.2 nama .2 string. Seperti contohnya async to dalam kurung data file and dalam penulisannya a aksen .2 data titik det dalam kurung. Jadi seperti pada poin PPT-nya dapat dilihat penulisannya seperti yang pertama itu ada var. Yang kedua itu kita masukkan f text file, kita masukkan inputkan begin. Kemudian poin selanjutnya itu ada asyncs f, memasukkan data seperti yang dituliskan tadi sebelumnya pada penjelasannya, seperti d.2 coba contoh, dan titik nanti kita tuliskan untuk mengakhiri programnya n. Jadi string di sini adalah string bisa disebut juga dengan string adalah kumpulan kata atau kalimat yang karakter bingkai yang terjadi yang menjadi satu kata ataupun kalimat, misalnya pemrograman komputer dan sebagainya. Itu merupakan sebuah pengertian dari string. Untuk async sendiri itu merupakan sebuah prosedur prototype dalam menghubungkan nama eksternal file dalam suatu file variabel. Sintaks async ditulis dalam bentuk f.2 koma nama .2 string. Seperti contohnya async data file data and dat. Untuk materi selanjutnya yaitu ada append merupakan suatu fungsi untuk menambahkan isi file yang sudah ada di disk. Isi yang ditambahkan selalu di bagian akhir, tidak perlu memanggil reset atau rewrite karena otomatis terhubung dengan file yang digabungkan var file.
Tipe file write only, contoh seperti prosedur append, nama var file, titik 2 teks apa yang akan dimasukkan dengan diakhiri dengan titik 2 koma. Contoh programnya dapat terlihat pada PPT. Itu ada yang pertama itu memasukkan yang pertama var, yang kemudian dimasukkan programnya f.2 text file titik 2 koma, begin asyncs untuk f. Contoh yang sebelumnya f data coda and test text. Kemudian kita setelah memasukkan asyncs, kemudian kita masukkan event dalam kurung f seperti yang dicontohkan sebelumnya. Kemudian kita masukkan perintah write line supaya line di atas itu dibaca dengan isi yang ini adalah baris 1. Contoh seperti contoh write line yang kedua itu f,2, ini adalah baris 2. Kemudian diakhiri dengan close f dan diakhiri dengan program n. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Siska Medila, NPM 1905001. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yang keempat, yaitu where atau whereland. Prosedur where adalah kursor yang dapat dipindahkan ke baris berikutnya. Tulisan yang disisipkan melalui variabel seperti tulisan yang berwarna biru. Sedangkan prosedur whereland adalah sebaliknya dari prosedur where, yaitu yang dapat dipindahkan. Dapat dilihat contoh program pada lembaran PPT. Yang kelima yaitu read atau readline. Prosedur read yaitu untuk membaca data per karakter. Pada file bertipe maka akan dibaca per elemen data. Sedangkan variabel yang digunakan untuk menyimpan dan hasil pembacaan. Kemudian file dapat di-copy melalui file yang akan dibaca, yang akan dituju. Sedangkan prosedur readline adalah hanya file data tag, file tag, dan membaca per baris. Dapat dilihat contoh programnya di lembaran PPT. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juni Sylvia, NPM 1905013. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika sesi 2019A. Saya berasal dari kelompok 1 Algoritma Pemrograman Komputer. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang reset. Reset adalah membuka file yang sudah ada di disk. Kalau yang buka adalah file teks, sifatnya itu read only. Prosedurnya sama dengan read write. Bila ditampilkan, maka seluruh isi file tertulis. Kalau filenya belum ada, akan ada pesan kesalahan saat program tersebut dikompil. Nah, teman-teman bisa melihat program yang telah ditampilkan di PowerPoint. Pendeklarasian dari reset ini yaitu reset, buka kurung, nama file, tutup kurung, titik koma. Atau bisa juga append, buka kurung, f, masukin namanya, terus tutup kurung lagi, dan titik koma. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang close. Nah, close ini digunakan untuk menutup file yang telah dibuka dengan prosedur standar reset atau read write ataupun append. Dengan sintaknya itu close, buka kurung, f, tutup kurung, titik koma. Adapun contohnya yaitu yang telah dipaparkan di PowerPoint, yaitu close, buka kurung data file, tutup kurung, titik koma. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Sekian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Amelia Effendi, NPM 1905025. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Prosedur yang terakhir adalah IOF. IOF kepanjangan dari end of file. Fungsinya adalah untuk menghasilkan posisi apakah sudah di akhir file atau belum dengan statement. Jadi, jika IOF di akhir baris, maka IOF sama dengan true. Sebaliknya, kalau tidak di akhir baris, maka IOF itu sama dengan false. Mungkin itu yang terakhir dari prosedur dan fungsi
file text. Baiklah, materi selanjutnya adalah penerapan file text dalam bentuk contoh program sederhana. Ini merupakan tadi kan sebelumnya kita udah belajar tuh prosedur dan fungsi-fungsinya. Disinilah kita tuangkan. Yang pertama itu adalah pembuatan file text. Nanti kita akan menemukan dari prosedur-prosedur yang kita bahas sebelumnya. Langsung aja, di dalam membuat file text itu ada urutan prosesnya. Yang pertama itu mendeklarasikan variabel file. Mungkin sebelumnya saya menjelaskan bahwa bahasa program yang sebelumnya itu sama, kaedahnya itu bentuk umum dari bahasa program itu sama, ada judul, ada users.crt, begins, closing, dan ditutup dengan end. Itu sama. Yang berbedanya mungkin ini yang akan kami jelaskan, yaitu tentang urutan proses dari membuat file text. Jadi, urutan yang pertama itu adalah mendeklarasikan variabel file. Seperti di tampilan PPT kami, itu ada contoh dari bahasa programnya. Yang di sini merupakan mendeklarasikan variabel file di bahasa program itu adalah var spasi teks titik 2 teks besar hurufnya titik koma. Itu yang merupakan mendeklarasikan variabel file. Selanjutnya yaitu menghubungkan variabel file dengan nama file. Ini contohnya yaitu adalah Asian dalam kurung var teks koma bawah koma atas c.2 garis miring datar titik titik koma atas tutup kurung titik koma. Asian ini bisa diganti dengan rewrite ataupun append gitu. Seperti itu. Itu tergantung dari soal yang diminta, yaitu kalau di sini dalam membuat file ini yaitu dan contoh ini menggunakan Asian gitu. Selanjutnya, proses yang selanjutnya adalah membuat file text aktif. Itu adalah dengan sintak dari contohnya itu adalah di dalam contoh kami ini adalah rewrite dalam kurung var garing to text tutup kurung titik koma. Dan selanjutnya adalah menulis ke dalam file text, yaitu baris ke yang writeline, tulisan writeline itu merupakan menulis ke dalam file text. Sama mungkin sebelumnya di bahasa program yang kita pelajari sebelumnya sudah paham dengan writeline gitu. Dan ini yang membedakan, itu ditutup dengan ditutup, yang proses terakhir itu dalam menutup file. Dan ini yang membedakannya, yaitu dalam membuat file text ini ditutup dengan yaitu proses yang terakhir itu dalam bentuk file ya kan. Jadi sintaknya itu dari bahasa programnya itu adalah close dalam kurung var text. Jadi bahasa program yang kami tampilkan ini, contoh bahasa program yang kami tampilkan ini sudah bisa dikompil, tetapi ketika di-run-kan itu tidak jalan. Biasanya ketika tidak bisa jalan di-run-kan itu akan terjadi error katanya kan warna merah, tapi ini tidak. Jadi mungkin akan kita bahas di forum diskusi mengapa demikian. Assalamualaikum, mungkin cukup sekian materi dari saya. Saya kembalikan ke penyaji berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gustiani Duputri dengan NPM 19050012. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu membaca file text. Di mana dalam membaca file text ada urutan prosesnya. Di mana urutan proses yang pertama yaitu mendeklarasikan variabel file, di mana variabel file itu seperti contoh variasi nama yaitu teks. Yang kedua yaitu menghubungkan variabel file dengan nama file, di mana dalam suatu contoh program akan dituliskan assign dalam kurung nama variabel, nama file, tutup kurung. Yang ketiga yaitu membaca isi file dan menampilkannya di layar. Seperti contoh di dalam program while not eof nama variabel do. Di bawahnya begin, selanjutnya read atau readline dalam kurung nama variasi, data item 1, data item 2, dan seterusnya, tutup kurung, titik koma. Selanjutnya di bawahnya ada write atau writeline dalam kurung data item 1, data item 2, dan seterusnya, dan diakhiri dengan end. Urutan yang keempat yaitu penutup file, di mana penutup file itu dalam contoh program close dalam kurung nama variabel, titik koma. Contoh dalam bahasa program dapat teman-teman lihat di layar. Selanjutnya yaitu materinya menambahkan isi file text.
di mana dalam menambahkan isi file teks ada urutan prosesnya juga. Yang pertama yaitu mendeklarasikan variabel file, di mana variasi namanya yaitu teks. Selanjutnya yaitu menghubungkan variabel file dengan nama file. Seperti tadi, assign dalam kurung nama variasi, nama file. Selanjutnya urutan yang ketiga yaitu menambahkan isi file. Dalam menambahkan isi file itu dapat di dalam contoh program append dalam kurung nama variasi. Selanjutnya itu menampilkannya di layar dengan cara menuliskan write atau writeLen nama variasi, data item 1, data item 2, dan seterusnya. Langkah urutan selanjutnya yaitu penutup file, di mana dalam penutup file itu dapat ditulis close di dalam kurung nama variasi. Selanjutnya yaitu bahasa program. Teman-teman bisa lihat di layar itu bahasa program yang telah kami buat. Baiklah, sekian materi dari saya. Kalau ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.